Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Struktural fungsional. Yang pertama, dasar dan gagasan teori struktural fungsional ini memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem. Yang kedua, teori ini berfokus pada struktur makro, yaitu melalui sistem sosial. Yang ketiga, tujuan dari adanya teori struktural fungsional ini adalah untuk mencapai sebuah keteraturan sosial dan tujuan bersama. Nah, teori struktural fungsional ini pertama kali dicetuskan oleh Emile Durkheim, yang dimana pemikiran Durkheim itu terpengaruh oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dan pemikirannya itu mengenai analogi organismik, kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan mengembangkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dan organisme tersebut, sehingga Durkheim menanamkan kuat terminologi organismik tersebut, dan Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan yang dimana di dalamnya itu terdapat bagian-bagian dari sistem tersebut yang mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem itu akan menjadi seimbang. Sehingga teori ini menciptakan perspektif holistik, yakni maksudnya itu bisa mengasumsikan, mengibaratkan, menyamakan seakan-akan organisme masyarakat itu adalah organ manusia, organ tubuh yang memainkan fungsi-fungsi tersendiri dan bekerja sama dengan organ lain untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Contohnya itu misalnya ada benda ini berada di jarak kejauhan 2 meter. Nah, untuk mencapai benda tersebut tidak mungkin kita akan mengambil benda tersebut cuma-cuma dengan tangan kita saja, akan tetapi perlu butuhan langkahan kaki untuk mengambil benda tersebut. Nah, di mana adanya sebuah pembagian fungsi peran organ tubuh tersebut untuk mencapai sebuah benda tersebut gitu. Nah, adapun tujuannya itu adalah bahwa konstitunitas dan keselarasan yang mendasarkan pada konsensus atas nilai-nilai bersama. Untuk bisa mencapainya adalah dengan cara kesadaran memainkan peranan dengan cara menciptakan nilai konsensus yang diyakini oleh kebenaran. Masyarakat sebagai sistem. Masyarakat itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Semua masyarakat itu mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri, sekalipun integrasi sosialnya itu tidak terpenuhi atau tidak tercapainya dengan sempurna, akan tetapi sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervin Tamarani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema agil yang terdapat pada teori fungsionalisme struktural yang telah dikemukakan oleh Talcott bersama, di mana pada skema ini merupakan suatu hal ya dalam pemenuhan kebutuhan bagi suatu sistem, di mana di dalamnya terdapat 4 persyaratan mutlak agar masyarakat dapat berfungsi. Yang pertama itu ada adaptasi, yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan, yang ketiga ada integrasi, dan yang keempat ada latensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keempat hal tersebut. Yang pertama itu ada adaptasi. Adaptasi merupakan keharusan bagi suatu sistem dalam menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Tidak hanya lingkungan, maka
Bahkan ia juga harus menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ia perlukan pada suatu lingkungan yang baru. Misalnya saja, seorang anak SMA yang baru lulus SMA, dia ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkuliahan, maka dia harus melakukan adaptasi baik itu dengan lingkungannya seperti dosen ataupun teman-temannya, dan dia harus melakukan adaptasi ini sesuai apa yang ia butuhkan. Yang kedua itu ada goal attainment atau pencapaian tujuan, di mana pencapaian tujuan ini bisa tercapai dengan adanya tindakan. Ketika tindakan itu telah dilakukan, maka tujuan pun harus berjalan dengan seiringnya. Contohnya saja, seorang mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai tinggi, maka dia harus melakukan tindakan seperti dia belajar atau dia mengerjakan tugas-tugas dengan baik, maka tujuannya akan tercapai, yaitu mendapatkan nilai yang tinggi. Yang ketiga itu ada integrasi, di mana integrasi ini merupakan peraturan bagi suatu sistem yang menjadi komponennya. Contohnya saja, seorang mahasiswa yang harus memiliki hubungan baik itu dengan dosennya ataupun dengan teman-temannya, agar terciptanya emosional dan terciptanya pula solidaritas di dalamnya, sehingga mahasiswa ini harus mengikuti skema yang awal tadi, yaitu ada adaptasi dan goal attainment, di mana dia melakukan ini pun dengan ada tujuannya. Yang keempat itu ada latensi, di mana pada latensi ini adalah pemeliharaan pola. Tidak hanya pemeliharaan pola, di dalamnya juga terdapat perbaikan dan pengaturan. Dan pada latensi ini hampir mirip dengan yang ketiga, yaitu integrasi, di mana contohnya adalah seorang mahasiswa yang menjaga hubungan baik itu dengan temannya ataupun dengan dosennya, agar interaksi dapat terus berlangsung dan pola-pola itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romlan Sari. Saya akan menjelaskan teori mengenai fungsionalisme struktural menurut Robert King Merton. Teori fungsionalisme Merton juga dipengaruhi pada teori positivistis, sebab yang dikaji adalah fakta sosial dari kehidupan masyarakat. Konsepsi Merton berbeda dengan konsepsi Emil Durkheim sebagai sepupu analisa fungsionalisme struktural. Menurut Merton, masyarakat selalu berbeda posisi. Masyarakat adalah nilai yang memiliki fungsi yang berbeda. Masyarakat seringkali terjadinya masalah karena suatu posisi, seperti halnya yaitu pertama, posisi tertentu lebih menyenangkan daripada posisi lainnya. Masyarakat ke atas itu posisinya stratifikasi, sedangkan ke samping itu posisinya diferensiasi. Kedua posisi tersebut tidak merujuk pada perebutan, tetapi kepada tujuan, karena tujuan itu sangat penting. Yang kedua adalah posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat daripada posisi lainnya. Fungsional struktural adalah hubungan timbal balik. Yang ketiga adalah posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat atau skill dan kemampuan yang berbeda pula. Posisi tersebut harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana penerapan teori struktural fungsional ini dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Teori fungsionalisme struktural ini menganggap sebuah stratifikasi sosial atau hierarki kelas sebagai sebuah keniscayaan atau kenyataan sosial. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem yang diperlukan atau sistem sosialnya. Singkatnya itu stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem, dan perlu digarisbawahi juga, stratifikasi ini bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi bagaimana tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Dan setiap posisi bisa diibaratkan seperti organ tubuh kita, misalnya seperti jantung, hati, ginjal, dan sebagainya.
semua organ bekerja memenuhi kebutuhan fungsional bagi tubuh kita. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, maka sistem sosial akan kacau. Masyarakat akan mengalami disorganisasi. Dan contoh penerapan sistem ini dalam kehidupan kita seperti dalam hal keluarga. Dalam hal kecil dulu. Dalam hal keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas dan sebuah tanggung jawab masing-masing, seperti ayah sebagai yang berperan sebagai pencari nafkah, ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak, memasak dan merapikan kebutuhan rumah, serta anak yang berperan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Dan contoh lainnya itu misalnya dalam sekolah. Aktivitas sekolah ini merupakan bentuk penerapan teori struktural fungsional dalam hal mengenyam pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah tentunya dapat menjadi salah satu contoh, karena masyarakat yang ingin hidup dengan tenang terhadap bentuk perubahan sosial, maka dia harus memiliki pendidikan yang tinggi. Contoh berikutnya dari adanya teori struktural fungsional ini adalah adanya lapangan kerja atau sebuah lowongan kerja. Hal ini ada kaitannya juga dengan contoh sekolah tadi, yakni bagaimana usai sekolah atau pendidikan tinggi selesai di Ampu, maka keinginan selanjutnya adalah mendapatkan pekerjaan. Dan terlebih kemudian adanya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat memiliki andil dari kegiatan pemerintah sebagai pendorong investasi agar suatu perusahaan atau mau membangun perusahaan dan membuka lowongan kerja di suatu daerah. Dan jika disimpulkan, pandangan dalam teori struktural fungsional ini membawa manusia dalam sebuah pengertian bahwa hidup tak bisa terpisah dari fakta sosial serta realitas sosial yang akan menjadi keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan demi menghindari atau mengurangi adanya konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari namanya bersosialisasi, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, dan kehidupan masyarakat saat bersosialisasi tidak bisa lepas dari sebuah struktur fungsional yang ada di dalam masyarakat itu. Mungkin itu saja. Sekian.